Cerita dibuka dengan bayi Wonder Woman yang menangis keras di tempat tidurnya. Dia lalu menggendongnya sambil menyanyikan lagu pengantar tidur. Lagu yang dia nyanyikan itu sebenarnya berasal dari lagu anak-anak yang terkenal, yaitu berjudul Five Little Monkeys Jumping on the Bed. Tetapi dia mengganti liriknya dengan kata monkeys, dia ubah menjadi princesses, dan bagian dokter dia ganti dengan gadgets. Perubahan itu mencerminkan budaya Amazon yang dekat dengan dewi-dewi. Saat digendong, si bayi mulai menjadi tenang dan akhirnya tertidur di bahu ibunya. Senyum lembutnya si Diana dan pelukan hangatnya membuat suasana terasa damai. Meskipun demikian, Wonder Woman sebenarnya sedang dalam kondisi terluka karena kehilangan orang yang dia cintai, Steve Trevor. Rasa kehilangannya itu membuatnya jadi lebih tegas dan keras dalam menjalankan misinya. Musuh utamanya sekarang adalah Sovereign, dan dia bertekad untuk menghentikannya meski harus mengorbankan banyak hal. Supaya Sovereign semakin lemah, si Wonder Woman memerintahkan Wonder Girls-nya untuk mengejar dan mengambil semua kekayaan atau sumber daya yang dimiliki Sovereign. Karena dengan cara begitulah, Sovereign tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Wonder Girl yang pertama adalah si Cassie Sunsmart. Dia ditugaskan untuk menghancurkan kapal perang Sovereign yang sangat kuat dan menyimpan harta penting. Oleh karena kapal itu berada di lautan yang membentang luas, jadi dia bisa bertindak ekstrim tanpa membahayakan orang lain. Cassie menabrakkan pesawatnya itu ke kapal hingga menjadi tenggelam, lalu berhasil menyelamatkan dirinya dengan keluar dari pesawat tepat di saat detik-detik terakhir. Setelah itu, dia memberi kabar ke Wonder Woman kalau misinya sudah berhasil. Selanjutnya adalah Yara Flor yang ditugaskan untuk menemukan bank-bank tempat Sovereign menyimpan bagian lain dari hartanya. Polisi mencoba menghentikannya, tapi Yara dengan mudah mengalahkan mereka sambil tersenyum percaya diri. Dia sudah merampok banyak bank di 9 negara bagian dan tidak akan membiarkan pasukan Sovereign menghalanginya. Sedangkan Wonder Girl yang terakhir yaitu Donna Troy. Dia ditugaskan untuk menghadapi Solomon Grundy, makhluk yang berbadan besar dengan kekuatan yang luar biasa. Di saluran pembuangan yang gelap, kotor, dan sempit, si Grundy ini sedang memegang berlian sangat berharga, berlian Washington, yang menjadi bagian dari harta Sovereign dan seharusnya dijaga. Karena Grundy menelan berlian itu, si Donna Troy tidak bisa mengambilnya dengan cara yang biasa. Pertarungan antara Donna Troy dan Grundy pun menjadi sangat brutal. Mereka saling memukul, mendorong, dan bertarung dalam kondisi yang kotor dan berbahaya. Begitu juga dengan darah dan kotoran yang ada di sekeliling mereka. Donna pun harus menggunakan keberanian, kekuatan, dan teknik bertarungnya untuk mengatasi Grundy, bahkan sampai harus membelah tubuhnya dengan paksa agar dapat mengambil berlian itu. Akhirnya, setelah pertarungan yang menegangkan dan kejam, si Donna Troy berhasil mengalahkan Grundy dan mendapatkan berlian Washington. Tidak hanya ketiga Wonder Girls saja, ternyata sekutunya yang satu ini, yang pernah menjadi musuh bebuyutannya, juga membantu misi Wonder Woman. Cheetah alias si Barbara Minerva ditugaskan untuk menemukan Alex Spellman, seorang penasihat keuangan Sovereign. Dia menemuinya dan menjebaknya di sebuah kamar hotel. Awalnya si Alex mengira dia akan menikmati malam yang menyenangkan agar indehoi dengan Barbara, tapi ternyata Cheetah malah menyerangnya dengan sangat brutal untuk memaksa mendapatkan informasi. Demi nyawanya, si Alex pun setuju berhenti bekerja untuk Sovereign dan menyumbangkan hartanya ke badan amal hewan, terutama untuk kucing besar. Semua aksi itu merupakan serangan tepat sasaran terhadap Sovereign dan aset-asetnya yang direncanakan oleh Wonder Woman. Sambil menjalankan misi berbahayanya itu, dia tetap penuh kasih sayang menjaga Lizzie, putrinya yang baru saja lahir. Cerita kedua menampilkan Steve Trevor yang berada di Elysium, yang dimana Elysium ini digambarkan sebagai tempat yang sangat indah dan damai untuk jiwa-jiwa yang telah berbuat baik di dunia. Di sana semua hal yang manusia bisa nikmati, ada makanan lezat, pertempuran yang seru, minum dan bercengkrama dengan rekan-rekannya, bahkan waktu berkualitas bersama nenek tercinta tersedia tanpa batas. Secara logika ini seharusnya membuat Steve bahagia dan puas, namun Steve merasa hampa. Tidak satupun dari kenikmatan itu bisa memberikan kepuasan atau ketenangan sejati darinya. Hal ini menunjukkan kalau kebahagiaan sejati bukan hanya soal kesenangan fisik atau aktivitas yang menyenangkan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang dia rindukan. Seorang Dewi Elysium melihat kepedihan Steve dan bertanya, apa yang bisa membuatnya bahagia? Sesuatu yang bahkan surga saja tidak dapat mampu memberikannya. Steve pun menatap langit tak berujung dan menjawab dengan satu kata, her, yang mengacu pada seseorang yang sangat dicintainya. Tentu saja itu adalah Diana Prince. Jawabannya itu sederhana tapi syarat makna,
yaitu cinta dan kerinduan terhadap orang yang dicintai lebih kuat daripada semua kesenangan yang bisa diberikan dunia ataupun surga.